Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid darain. Wa qala Sa'd bin Hilal yu'maru yaumal qiyamah bi ikhraji rajulaini minan nar fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala dzalika bima qaddamat aydikuma wa ma ana bizallamin lil 'abid wa ya'muru bi raddihima ilan nar faya'du ahaduhuma fi salasilih hatta yaqtahimaha wa yatalakka'ul akhar fayu'maru biraddihima wa yas'aluhuma an fi'alihima fayaqulu alladhi 'ada ila an-nar qad hazartu min wabalil ma'siyah falam akun lita'arrada li sukhtika thaniyah wa yaqulu alladhi talakka'a husnu dhanni bik kana yush'iruni an la taruddani ilayha ba'dama akhrajtani minha fayamuru bihima ilal jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi munadin tahtal arsy yaumal qiyamah ya ummata Muhammad amma ma kana li qibalakum faqad wahabtuhu lakum wa baqiyatit tabi'at fatawahabuha wa dakhulul jannata bi rahmati. Wa yurwa anna a'rabiyyan sami'a ibn Abbas yaqra wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa ankazakum minha wa qala al-arabi wallah ma ankazakum minha wa huwa yuridu an yuqi'akum biha wa qala ibn Abbas khuzuha min ghairi faqih ila akhirih. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Sa'ad bin Hilal berkata, disuruh pada hari kiamat, artinya Allah menyuruh malaikat pada hari kiamat mengeluarkan dua orang laki-laki dari neraka. Dikeluarkanlah oleh malaikat dua laki-laki tadi, dihadapkan ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, demikian itu disebabkan apa yang kamu kerjakan, dan aku tidak suka menganiaya hamba-hamba. Jadi jar Tuhan kepada dua orang laki-laki tadi, nah aku masukkan kalian dalam neraka itu adalah karena perbuatan kalian, karena maksiat yang kalian lakukan. Nah, kalian masuk surga, dan itu bukanlah kezalimanku jar Tuhan, dan aku tidak menzalim terhadap hamba-hambaku. Itu banyak ayat dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu tidak menzalim kepada hamba-hambanya ini. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Ada ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak akan menzalim hamba-hambanya ini. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah tidak akan menzalim sedikit jua pun terhadap manusia itu. Ada lagi ayat innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menzalim seberat zarrah jua pun. Jadi semuaan yang terjadi itu adalah merupakan suatu keadilan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi baik itu hukum Allah yang dia berlakukan di alam dunia ini, itu semuaan hukum yang ditentukan Allah itu adalah adil, artinya kadada menzalim. Walaupun kita kadang-kadang melihat, kita kada diberitahu
sehingga timbul kesannya Allah itu tidak adil, itu hanya adalah pengetahuan kita. Padahal hakikatnya apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diputuskan oleh Allah itu adalah keadilan. Nah, cuma kadang-kadang kita menjangkau akal kita tentang keadilan itu, sehingga seolah-olah kita lihat Allah itu tidak adil. Ada orangnya miskin, orangnya kada bagus, orangnya pulang kada beribadah, mati ke neraka. Yang saya kong ini orangnya mana kaya, mana takwa, mana bagus orangnya, matinya ke surga. Nah, seolah-olah pina kada adil. Padahal itu keadilan daripada Allah. Cuma ukuran keadilan itu kita kadang menjangkau akal pikiran kita. Tapi yang jelas Allah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah adil. Hukumnya, misalnya laki-laki waris dapat 1, bini-bini dapat 1/2. Nah, itu pindah kata kayak kada adil modelnya. Bini-bini ini mana maharagu lawan kuitannya, orang tuanya. Yang perempuan ini yang menjaga, merawat, memelihara. Si laki-laki ini kada tahu manahu, orang tuanya garing. Begitu mati, dapat warisan, laki-laki ini dubul. Nah, bini-bini dapat cuma 1/2. Nah, kelihatannya pina kada adil tuh hukum tuh. Tapi sebenarnya itu adalah adil. Sebenarnya itu adil. Jadi termasuk sesuatu yang wajib kita i'tikadkan di dalam hati kita, bahwa apapun yang diperbuat Allah, apapun yang diputuskan, dihukumkan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, itu adalah adil. Karena Allah tidak zalim, tidak menganiaya seorang jua pun daripada hamba-hambanya ini. Nah, jadi 2 laki-laki tadi diangkat dari neraka, dibawa ke hadapan Tuhan. Ujar Tuhan, ikam masuk neraka ini akibat ulah hikam jua. Aku tidak suka menganiaya hamba-hambaku, ujar Tuhan, tetapi kalian sendiri yang menganiaya diri kalian itu. Nah, habis itu maka dia mengembalikan laki-laki itu ke neraka. Ya Tuhan, wahai malaikat, ini 2 orang suruh ulik ke neraka. Jadi wahai Fulan bin Fulan, kembalilah kamu ke neraka. Tuhan nak menyampaikan itu benar ya? Tuhan nak menyampaikan itu aja, bahwa ikam ini masuk neraka karena ulah ikam seorang, bukan aku zalim, cari Tuhan. Nah, sekarang ikam ayo udah belikan ke neraka situ tempat ikam. Maka salah seorang dari keduanya lari pada rantainya sehingga ia menceburkan diri ke dalamnya. Ini saya kong ini begitu disuruh Tuhan, jadi Tuhan, ikam sekarang sudah belikan dah ke neraka. Saya kong buka, disuruh belikan neraka, laju, nah, bercabur ke neraka. Dan yang lain terlambat, artinya bala lambat. Nah, saya kong ini bala lambat nak belikan neraka, lambat berjalan. Nah, saya kong tadi suruh ke nerakanya buka, bercabur seorang. Ada yang kedua ini bala lambat disuruh Tuhan ke neraka. Ya akhirnya bercabur juga, cuma bala lambat. Nah, maka disuruh pulang malaikat nih mengembalikan keduanya. Di Tuhan yang berdua tadi suruh berbulik pulang ke sini. Suruh berbulik ke sini. Ditarik pulang, diangkat pulang dari neraka yang berdua tadi. Dan Allah bertanya kepada keduanya tentang perbuatan keduanya. Ya Tuhan, ikam tadi kusuruh ke neraka, laju cepat ikam buka bercabur, nyaman gak di neraka situ. Lalu orang yang lari ke neraka tadi menjawab,
Aku telah diperingatkan dari bahaya maksiat, maka tidaklah aku menghadapi kemarahan engkau yang kedua kalinya. Di dunia engkau suruh sembahyang, kada sembahyang. Di dunia aku disuruh puasa, kada puasa. Dalam dunia aku disuruh berbuat ini, kada aku gawi. Pas aku masuk neraka. Di sini mun aku balik lambat, takutan banget aku kedua kali disiksa. Jadi lakas masuk neraka. Karena sudah pengalaman bila menantang engkau ini, macam disiksa. Jadi baik balakas saja masuk ke neraka. Gampang ya Tuhan, saya melambat kenapa? Ikan bela lambat, nah saya kung disuruh ke neraka. Dan yang terlambat itu berkata, hujan yang bela lambat ini, baik sangkaanku kepada engkau memberitahukan kepadaku bahwa engkau tidak mengembalikanku ke neraka setelah engkau mengeluarkan daripadanya. Ada ulun ini bela lambat ke neraka berharap, mudahan jangan dibuat lagi pulang ke neraka situ. Sakit dalam neraka itu, jadi bala lambat ke neraka, mudahan pian kiau kada usah ke neraka kayak itu nah. Nah sekarangnya pian kada mengiau juga cabur aja pulang ke neraka. Nah. Jadi yang satu ini belaju ke neraka itu karena perintah Tuhan, ada yang saya kung ini bala lambat ke neraka, berbaik sangka lawan Tuhan, mudahan disuruhnya berbulik kada jadi ke neraka situ. Maka dia Allah Ta'ala menyuruh keduanya masuk surga kalian. Nang balakas tadi ke neraka sudah masuk surga. Nang bala lambat tadi masuk surga juga. Pada usah bulik ke dalam neraka situ. Nah, jadi artinya di sini menunjukkan keluasan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah hendak mengadakan kisah, hendak mengulahkan kisah. Ada seorang tadi nangka itu menjunjung perintah Tuhan walaupun ke neraka, tapi ngaran Tuhan menyuruh biar bercabur sudah. Nah saya kung ini disuruh Tuhan masuk neraka, bala lambat mudahan kada jadi disuruh ke neraka. Tapi kedua-duanya dibatalkan oleh Allah, disuruh masuk ke dalam surganya. Nah jadi di situ para ulama mengatakan bahwa husnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah itu bukan hanya berlaku di dunia, bahkan di akhirat pun masih berlaku. Berbaik sangka kepada Allah itu. Kan yang kedua ini berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah, berharap kepada Allah. Artinya Allah bila sudah mengeluarkan aku dari neraka ini, kada bakal nyuruh berbulik lagi. Nah sangkanya lawan Tuhan jam itu. Jadi baik sangka lawan Allah. Nah, Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, husnuzan billah samanul jannah. Artinya berbaik sangka dengan Allah itu adalah merupakan harganya surga. Harganya surga. Berbaik sangka ini artinya meyakini di dalam hatinya, ma aradallah illa khairah. Allah itu tidak menghendaki melainkan baik. Nah, itu arti orang berbaik sangka lawan Tuhan itu, apapun yang diterimanya dari Tuhan, hatinya pasti menyangka bahwa maksud Tuhan itu pasti baik. Pasti baik. Allah memberikan hal-hal yang kada nyaman, misalnya penyakit diberikan oleh Allah, ini baik sangka lawan Tuhan. Nah, Tuhan beri aku penyakit nih, mungkin Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosaku, nang kada terhapuskan dengan istighfar, nang kada terhapuskan dengan tobat. Lalu diberi Tuhan penyakit sehingga habis dosa-dosaku. Nah itu baik sangka dengan Allah. Bila kita menyangka Allah demikian, ujar Tuhan, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku itu. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku itu. Jadi Tuhan memberikan aku penyakit ini, Allah memberikan aku musibah ini, Allah memberikan aku bala ini, tiada lain maksud Tuhan agar dosa-dosaku itu dihapus.
Karena ada dosa yang kada terhapus dengan istighfar, ada dosa yang kada terhapus dengan tobat, maka dengan musibah ini dosaku dihapus oleh Allah. Nah, bila kita berprasangka demikian kepada Allah, Allah akan menyesuaikan sangkaan kita itu dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu dihapus dosa-dosa kita. Atau boleh juga kita dapat musibah dari Allah, baik musibah diri, penyakit, atau musibah harta, atau musibah kehilangan orang-orang yang dicintai. Kalau kita berprasangka ini Allah hendak meninggikan derajatku di sisinya yang kada tercapai dengan amal ibadah yang kulakukan. Allah menyediakan aku tempat nang tinggi, ibadahku kada cukup, diberinya aku penyakit ini, diberinya aku musibah ini, sehingga dengan itu aku bisa sampai ke derajat yang tinggi itu. Nah, sangkaanku tuh kayak itu lawan Allah. Nah, dapat penyakit, dapat musibah ini. Nah, Allah akan menyesuaikan sangkaan kita dengan yang dimaksud itu. Nah, itu artinya orang yang baik sangka lawan Allah. Walaupun dalam hal maksiat, kita misal sudah menjaga diri daripada maksiat, menjaga diri daripada dosa, tatap juga tagawi dosa nih, baik di mata, baik di mulut, baik di telinga. Padahal sudah menjaga mata jangan melihat nang haram, mulut jangan mengata-ngata nang haram, telinga jangan mendengar nang haram, tatap juga tak lihat nang haram, tak ucap nang haram. Nah, di situ kita berbaik sangka, ini Allah menghendaki aku ini berbuat dosa, Allah menyuruh aku agar aku bertobat kepadanya. Allah menyuruh aku agar aku istighfar kepadanya. Allah menyuruh aku agar mengakui bahwa aku ini kada bisa menghindar daripada dosa kalau kada dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun maksiat tapi dengan baik sangka itu, maka maksiat itu akan menjadi pahala yang besar. Nah, maksiat itu jadi pahala nang ganal karena kita lakukan, kita sikapi dengan cara yang demikian tadi. Gawi maksiat sudah aja bahindar, tatap juga tagawi baik sangka lawan Tuhan. Ini Tuhan menghendaki aku agar aku minta ampun lawannya. Ini Tuhan menghendaki aku agar aku mengakui bahwa kada akan bisa selamat dari dosa kalau kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi husnuzan billah. Apalagi orang yang sudah dalam keadaan sakit-sakitan, dalam keadaan kada kawal lagi beribadah banyak, sudah dalam keadaan uyuh. Nah, itu sangat disuruh oleh Nabi kita berbaik sangka kepada Allah. Ini ditilam aja lagi berabah, gulang galik kada kawal lagi. Sembahyang kayak orang kada kawal lagi, sudah sarabaan lama. Nah, orang seperti ini paling bagus sudah husnuzan, berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka lawan Allah. Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu, Allah menerima amal ibadah yang kuperbuat yang telah lalu, Allah mematikan aku dalam husnul khatimah. Nah, berbaik sangka kepada Allah, terutama dalam keadaan menjelang akhir hidup itu. Rasulullah bersabda, la yamutu ahadukum hatta yuhsina zannahu billah. Nah, janganlah mati salah seorang kamu melainkan dalam keadaan baik sangka terhadap Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin min tahtil arsy yaumal qiyamah, ya ummata Muhammad amma ma kana li kibalakum. Bacaannya kibalakum faqad wahabtuhu lakum wa baqiyatit tabi'atu fatawahabuha wadkhulul jannata birahmati. Artinya menyeru dari bawah aras pada hari kiamat. Allah menyuruh malaikat mengumumkan, wahai umat Muhammad, adapun apa yang ada bagiku di sisimu, maka aku memberikannya kepadamu, dan tinggallah tanggung jawab di antara kalian sesama manusia. Artinya pengumuman di bawah aras Allah itu, malaikat mengumumkan, wahai umat Nabi Muhammad, bahwasanya
dosa-dosa kalian yang lakukan kepada Allah itu Allah berikan semua, Allah maafkan. Kan dosa ini ada nang hubungannya lawan Allah, kada menyangkut paut dengan orang lain. Kayak orang minum arak contohnya, itu dosanya lawan Allah, dosanya hanya hubungannya dengan Allah. Apalagi contohnya orang nang kada sembahyang, itu dosanya hubungannya dengan Allah. Orang yang kada puasa itu hubungannya dengan Allah. Nah, jadi jar malaikat ini Allah memberitahu bahwa dosa-dosa kalian yang berhubungan dengan Allah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi dosa-dosa yang antara kalian dengan kalian. Nah, tinggal lagi urusan kezaliman-kezaliman kalian dengan kalian. Itu lagi yang ditimbang, itu yang diukur, itu yang dihisap, yang dihitung. Maka Allah menghimbau, ujar Tuhan, hendaklah saling memberi kamu. Ya Tuhan hendaknya saling memaafkan, saling meridhakan satu dengan yang lainnya. Masuklah ke surga dengan rahmatku. Nah, jadi artinya di situ Allah memulai bahwa Allah memaafkan orang-orang yang berdosa kepada Allah, dan orang-orang yang dizalim ini pun disuruh oleh Allah untuk memaafkan orang-orang yang menzalimnya di dunia itu, supaya bisa masuk surga semuaan ya Tuhan. Tapi yang dizalim ini kada langsung mau memaafkan itu, sebelum tahu napa garang balasannya mun ku maafkan. Orang-orang yang dalam dunia ini yang dianiaya, yang dalam dunia ini difitnah, yang dalam dunia ini diambil hartanya, yang dalam dunia ini dirusak kehormatannya, orang-orang yang dalam dunia ini digibah, dicaci maki, dihinakan. Begitu disuruh Allah agar memaafkan orang-orang yang menganiaya mereka, mereka kada langsung memaafkan. Mereka hendak tahu dulu nasib mereka kayak apa. Maafkan kayaknya bujung seorang kalau jadi napa-napa. Nah, jadi ini manusia ini di akhirat itu adalah musahah, saling berbantah-bantahan. Nah, kada hakun memberikan itu kepada orang lain sebelum ia mengetahui dirinya selamat dulu. Nah, kalau sudah meyakini dirinya selamat, nah nyar mau diberiakannya. Nah, sehingga Allah memanggil menyidang dua orang. Ini seseorang membawa kawannya ke hadapan Allah. Ujar kawannya itu, ini orang wahai Tuhan di dalam dunia menzalim ulun. Ini orangnya. Ini dalam dunia ini memfitnah ulun. Ini dalam dunia menghina ulun. Dalam dunia macam-macam. Sekarang ulun minta balas. Nah, maka balasannya itu amal kebaikannya diunjuk lawan nang dizalim. Bila kali cukup, dosa nang dizalim itu diserahkan kepada yang menzalim. Jadi jar Tuhan, wahai orang yang teraniaya, lihatlah engkau ke atas. Nah, melihat ke atas ada gedung yang sangat indah, sangat besar di atas. Ujar si laki-laki tadi, ampun siapa nih tuh, hai Tuhan, gedung itu. Ujar Tuhan, itu ampun ikam mau. Gedung tuh ampun ikam hendak. Mun ikam hakun bayar harganya. Nah, ujar laki-laki, apa garang bayarannya, harganya nih tuh. Nah, ujar Tuhan, mun ikam hakun memaafkan ini orang nih. Mun ikam hakun marila akan kawan ikam nih. Nah, ikam ambil aja gedung itu. Nah, hanya memaafkan ini. Namun kah itu ulun maafkan kesalahan-kesalahan kawan ulun ini. Sudah melihat ada balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila memaafkan dapat itu. Dan itu kada berlaku untuk semua orang. Memang ada Allah menghadapi dalam sidang itu kepada manusia dengan demikian. Nah, ada Allah menyikapi manusia yang disidang itu dengan keadilannya. Maka akan dihitung, benar-benar dihitung satu persatu.
Kadada istilah ditawari yang demikian itu ini kadada. Jadi Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu antara menyidang si fulan dengan si fulan itu kada sama. Yang tadi kan nyaman nih, boleh jam apakan jam ku beri surga. Jam ku beri gedung. Kon naik jam apakan? Mau nya apakan? Dilihatkan sudah tempatnya. Tapi kada semua orang jam itu. Nah, ada yang kada dihiraukan oleh Tuhan hitung. Nah, hitung. Ijam pernah menggibah ini, ijam pernah memitnah ini, ijam pernah mencela ini, ijam pernah mengambil harta ini. Bayari amal kebaikan ikam berapa? Nah, kalau cukup wahai Tuhan, tanggungkan dosanya. Nah, ada juga Allah menghadapi orang, menyidang orang dengan seperti demikian itu. Nah, diriwayatkan bahwa orang Badawi mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca ayat wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha. Artinya, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Itu Al-Quranul Karim. Nah, maksudnya adalah manusia yang kafir. Nah, orang-orang yang kafir itu orang yang berada di jurang neraka, karena jaraknya dengan neraka tinggal mati. Begitu si kafir ini mati, gugur dah ke neraka. Nah, jadi orang-orang kafir itu orang yang berada di syafa hufratin minan nar, di tepi jurang neraka. Lalu Allah selamatkan kalian daripadanya. Allah beri hidayah. Nah, Allah beri iman. Nah, sehingga dengan beriman, dengan dapat petunjuk tadi, maka orang ini diselamatkan dari tepi jurang neraka itu. Nah, itu tafsir daripada ayat tadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Allah menyelamatkan kalian sesudah kalian berada di tepi jurang neraka. Lalu orang Badawi itu berkata, demi Allah, dia tidak menyelamatkanmu daripadanya neraka, sedangkan dia berkehendak menjatuhkanmu ke dalamnya. Itu tafsir orang Badawi. Ya, orang Badawi menurut aku tafsirnya itu artinya Allah kadang menyelamatkan seseorang kalau Allah hendak menjatuhkannya ke dalam neraka. Nah, ujar Ibnu Abbas berkata, ambillah tafsir ayat itu dari selain orang yang pandai. Tafsir dari orang yang kada pandai, yang kada bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, kalau tafsir yang sebenarnya itu adalah bahwa kalian berada di tepi jurang neraka, artinya kalian dalam keadaan kafir. Maka Allah beri iman, beri petunjuk, maka selamatlah kalian daripada neraka itu. As-Sunabihi berkata, saya masuk menghadap Ubadah ibn Samit, sedangkan ia dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematian. Lalu saya menangis, ujar Sunabihi ini, nangis. Maka Ubadah bin Samit berkata pelan-pelan, mengapa kamu menangis? Maka demi Allah, tidak ada satu hadis pun yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagimu ada kebaikan padanya, melainkan aku ceritakan kepadamu selain satu hadis. Jadi Ubadah bin Samit, semua yang ku dengar daripada Rasulullah itu semuaan sudah kusampaikan. Hanya ada satu hadis lagi yang belum kusampaikan. Dan akan aku hadiskan kepadamu pada hari ini, dan sungguh telah diliputi dengan diriku. Artinya aku dalam keadaan sudah sakaratul maut. Nah, khawatir kalau ini kada disampaikan kena aku berdosa. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harramallahu alaihi nar.
Artinya barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, niscaya Allah mengharamkan neraka atasnya. Nah, itu hadis ku dengar dari Rasulullah dan terakhir ku sampaikan. Artinya siapa yang mengucap 2 kalimat syahadat itu tubuhnya haram dimakan api neraka. Jadi para ulama menjelaskan maksud hadis ini. Karena hadis ini artinya siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, haram atasnya dijilat api neraka. Jadi maksudnya itu ujar sebagian ulama adalah orang kafir. Orang ini kafir lalu masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mati gitu, mati. Jadi orang kafir itu begitu mengucap 2 kalimat syahadat mati. Nah, maka orang kafir ini sudah Islam ngarannya. Nah, karenanya sudah Islam dan masanya habis begitu mengucap 2 kalimat syahadat, maka ini orang kada akan masuk neraka. Kada akan masuk neraka. Nah, orang yang berislam itu menghapus segala dosa yang telah diperbuatnya. Orang tuh waktunya kafir, riba, zina, merampok, mencuntan, memitnah, lagi kafir. Begitu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu memutuskan seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Nah, jadi begitu inya mati, mengucap untuk mati, masuk surga. Diharamkan Allah neraka memakannya. Nah, amun orang kada kafir bang, kayak kita nih kada kafir, muslim ngarannya, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, berapa ribu kali sudah kita ucapkan itu. Nah, lalu kita mati, apakah haram neraka memakan tubuh kita? Nah, ujar para ulama, haram juga tuh api neraka memakan tubuh kita jikalau kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, jadi ada tambahannya. Kalau orang-orang Islam yang sudah sekian banyak mengucap syahadat itu, matinya diharamkan juga Tuhan juga dimakan api neraka bila mana dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia selamat daripada dosa-dosa besar, bila mana dia selamat dari segala macam kezaliman. Nah, jadi beda dengan orang kafir yang begitu mengucap syahadat mati, itu sudah dijamin. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayanshuru alaihi 99 sijilla kullu sijillin minha mithlu maddil basar thumma yaqul atunkiru min hadha syai'a azalamatka katabatil hafizun fayaqulu la ya rab fayaqul afalaka uzrun fayaqul la ya rab fayaqul bala innalaka indana hasanah wa innahu la zulma alaika al-yawma fayukhriju bitaqatan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fayaqulu ya rab ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat fayaqul innaka la tuzlam qal fatuda'u sijillatu fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin qal fatashatis sijillatu wa saqulatil bitaqah fala yathqulu ma'asmillahi syai'un. Artinya, sesungguhnya Allah menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku di hadapan para makhluk.
maka dia sebarkan, dia buka kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan amal daripadanya itu seperti sepanjang penglihatan mata. Nah ya Tuhan, daftar pekerjaan ikam dalam dunia saling banyakkan catatannya, periksa aja Tuhan situ. Jalan itu pun ikam. Nah, jadi mulai kita balik sampai kita mati, apa yang kita perbuat tercatat di situ. Lihat aja Tuhan. Ialah pun ikam itu. Panjangnya seluas sepanjang mata memandang. Buku-buku catatan amal itu. Lalu ya Tuhan, apakah kamu ingkari sesuatu dari ini? Adalah nang kada pas ya Tuhan, tertulis di situ. Nang ikam kada berbuat dosa, di situ berbuat dosa bacaannya adalah ngeingat ya Tuhan. Ingati. Ada kadang salah tulis di situ. Apakah kamu dianiaya oleh malaikat penulisku yang menjaga? Adakah gitu Tuhan salah tuliskah malaikat rakib atid tuh? Periksa pang di situ. Maka laki-laki yaitu menjawab, tidak wahai Tuhanku. Bujur ya semua ini bujur. Semua tertulis kelakuan ulun dalam dunia. Nah, kelakuan ulun dalam dunia semua tertulis di sini. Kalau ada salah malaikat, kalau ada salah jum nulis semuaan bujur. Allah berfirman, apakah kamu mempunyai alasan? Kami gitu Tuhan, alasan enggak ikam? Adakah alasan yang disampaikan lawan aku gitu Tuhan? Adakah ikam mesti berbuat dosa? Apa alasannya? Kalau pang karena ikam kelaparan lalu mencuntan, adakah alasannya? Ikam dalam keadaan kepipit lalu membunuh orang, adakah alasannya ikam? Buka aja Tuhan, alasannya apa? Laki-laki itu menjawab, tidak wahai Tuhanku, tidak ada alasan. Maka dia Tuhan berfirman, ya sesungguhnya bagimu pada kami, bagimu pada kami ada amal kebaikan dan tidak ada penganiayaan atasmu pada hari ini. Ya Tuhan, ikam tuh ada sebuting lagi bisi amal nang kadaku keluarakan. Ini semua nih dikeluarkan dah amal ikam. Cuma ada amal kebaikan ikam sebuting lagi ya Tuhan yang belum ku tampayakan lawan ikam. Lalu dia Allah mengeluarkan kartu yang di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tuhan ingat lagi kamu. Ini tulisan, ini kartu, ini ucapan ikam, ingat ikam bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah artinya ini bersama catatan-catatan amal ini? Apa gunanya sebutin kartu dengan catatan yang sepanjang mata tadi banyaknya mau ditimbang gina di sisi Allah? Bisa sebutin kartu bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sedangkan di sini macam-macam maksiat atau buat apa ada artinya itu sebutin kartu? Maka dia berfirman, sesungguhnya kamu tidak dianiaya. Beliau SAW bersabda, lalu catatan-catatan amal yang saling banyakkan tadi diletakkan pada daun neraca dan kartu itu diletakkan pada daun neraca yang lain. Sebelah kiri andak catatan amal yang saling banyakkan tadi, kejahatan-kejahatan. Kartu tadi diandak di daun timbangan yang sebelah kanan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ringanlah catatan-catatan amal dan beratlah kartu itu. Nah, jadi amal-amal semuaan maksiat yang segala macam dosa tadi dapatnya sebutin kartu syahadat itu kalah semuaan, berat kartu syahadat itu.
maka tidak berat sesuatu bersama nama Allah. Nama Allah itu kada kau menandingi. Nah, bila diandak ketimbangan pasti lebih berat timbangan nama Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, ingat situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه